Saudara sekalian, kita akan membahas satu tema yang cukup menjadi sangat ramai ya sebenarnya di dalam kekristenan itu, bagaimana kita dikatakan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan saudara, ini ada di dalam Alkitab kita sendiri, dan itu dicatat di dalam Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13 sampai ke-14. Kita akan membacanya terlebih dahulu, Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara sekalian, ini adalah satu perikop bagaimana Israel diperhadapkan dengan berkat dan kutuk. Di dalam kitab Ulangan banyak sekali ini diulang-ulang ya. Kalau saudara membaca di pasal sebelumnya juga ada perkataan tentang kutuk. Kemudian perikop selanjutnya berbicara juga tentang kutuk, ada berbicara tentang berkat dan seterusnya saudara. Dan di dalam konteks ini kita melihat bahwa Ulangan adalah kata-kata perpisahan, bisa dikatakan sebagai pidato Musa kepada generasi kedua. Jadi saudara, ini konteksnya adalah generasi kedua Israel yang sudah atau yang lahir di padang gurun, yang hidup besar di padang gurun. Jadi mereka tidak pernah merasakan tanah Mesir. Itu adalah generasi yang sebelumnya dari orang tua mereka, dan sebagian besar sudah mati di padang gurun. Saudara bisa melihat kisah ini dalam Keluaran misalkan, banyak generasi di awal itu sudah mati di padang gurun dan mereka yang melanjutkan. Dan di sini Musa sedang mengulang kembali apa yang terjadi. Musa sedang menceritakan kembali khususnya berkait tentang perjanjian, saudara, tentang perjanjian. Dan di dalam hal seperti ini, Musa mengatakan ya, di dalam ini ada firman Tuhan yang berbicara bahwa mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara, apa yang dimaksud menjadi kepala? Apa artinya menjadi kepala? Tentu ada banyak faktor saudara sekalian, tetapi kebanyakan orang-orang Kristen zaman sekarang memahami kepala itu hanya kepada sesuatu hal yang berbau materi saja, yang berbau duniawi saja. Seakan-akan saudara sekalian ketika kita melihat ayat ini, mata kita langsung membesar ya. Dan kita langsung hati kita itu berdegup dengan kencang sekali. Karena kita merasa bahwa ini adalah ayat yang bisa dipakai oleh manusia, khususnya untuk orang Kristen ya. Seperti yang tanda petik saudara sekalian menjadi lebih serakah dibanding orang lain. Karena apa? Karena saya dijanjikan untuk menjadi kepala. Saudara, siapa yang tidak mau menjadi pemimpin di antara semua bangsa? Tentu saudara akan merasakan dengan senang sekali. Oh, kita adalah pemimpin di antara semua bangsa. Kita adalah yang paling menonjol. Kita punya teknologi yang paling canggih dan lain sebagainya, saudara. Kita menjadi yang paling depan, ya, yang terdepan. Semua orang jualan selalu pengen jadi yang paling depan kan. Moto-motonya pun dikatakan tidak ada orang jualan kecap nomor 2, selalu kecap nomor 1. Ini kecap nomor 1, pabrik yang lain bilang kecap nomor 1 lagi, pabrik lain bilang kecapnya nomor 1 lagi. Semua orang selalu pengen yang paling depan. Maka ketika kita lihat jadi kepala, wah saudara, ini menjadi satu hal yang sangat menggiurkan bagi orang Kristen, langsung memandangnya dengan cara seperti ini. Maka saudara, kalau kita lihat ya, orang-orang sepertinya akan melihat, ya memang orang Kristen harus jadi pemimpin di dunia ini, dan ini diterapkan kepada hal yang bersifat materi saja. Jadi semua orang Kristen itu harus lebih superior dan menjadi pemimpin di dalam apapun untuk menggenapi ayat ini. Nah ini saudara, pikirannya dibawa ke sana. Itu sebab teologi seperti ini membuat orang Kristen mulai saling beradu, ya, saling beradu kebolehan, saling beradu kebisaan, saling menyombongkan seluruh gengsi dan apa yang mereka miliki, otoritas yang mereka miliki. Untuk apa? Untuk menjadi kepala, untuk menjadi yang paling depan. Karena ini adalah hal yang sudah tanda petik ya saudara, mereka pikir, orang-orang seperti ini pikir ini sudah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka terus mempersiapkan yang terbaik karena perasaan, satu modal sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saya harus jadi kepala.
Itu sebab saudara sekalian teologi kemakmuran, teologi kemuliaan ya, itu sangat populer didukung dengan ayat ini saudara. Karena sudah pasti yang namanya jadi orang Kristen itu harus jadi yang paling depan. Harus jadi yang rajanya begitu ya di dunia ini. Maka mereka terus punya paradigma seperti itu. Dan di dalam segala sesuatu mengerjakan apapun saudara, selalu gak mau kalah sama orang lain. Selalu gak mau kalah sama orang lain. Selalu pengennya paling depan, selalu pengennya paling kuat dan sebagainya. Bahkan harus sikut-sikutan dan sebagainya saudara sekalian. Dan ketika mereka melihat hidup saya penuh dengan kegagalan, ada penderitaan, ada sakit di dalam hidup, ada hal yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya, maka mereka langsung meragukan apakah mereka umat Tuhan atau bukan. Karena apa saudara? Karena mereka pikir umat Tuhan tidak boleh sakit, tidak boleh sengsara, tidak boleh ya miskin, tidak boleh ketinggalan oleh orang lain, umat Tuhan harus paling depan saudara. Jadi langsung ketika sakit, melihatnya langsung kepada iman. Oh, saya umat Tuhan bukan ya? Kalau umat Tuhan kenapa saya nggak di depan? Nah ini saudara pertanyaan itu ya. Kalau umat Tuhan kenapa saya nggak jadi kepala? Dan konsep seperti ini saudara bukan saja hanya ada pada beberapa gereja saja. Saya tidak mengatakan ini untuk menunjuk kepada gereja-gereja lain saja yang punya aliran teologi kemakmuran, teologi kemuliaan. Tidak saudara sekalian. Ini pun bisa menghantam gereja kita. Ini pun bisa menghantam semua kerohanian, semua orang Kristen siapapun bisa menghantam ini saudara. Karena apa saudara? Karena kita bisa pakai segala sesuatu yang kita miliki, apapun yang menjadi yang paling menonjol di dalam hidup kita, yang paling utama, yang paling kuat gitu ya, yang paling kuat di dalam hidup kita untuk kita sombongkan. Seolah-olah tidak boleh ada orang lain lagi yang lebih hebat atau yang lebih bisa melayani kita dalam hal ini, saudara. Bukankah di dalam gereja kita juga ada beberapa orang yang berpikir saudara sekalian bahwa pelayanan itu semua harus diambil oleh gereja kita. Oleh gereja saya, semua harus pakai gereja saya. Semua harus gereja saya yang lakukan. Kalau belum gereja saya yang lakukan, belum gereja saya yang melayani ke satu tempat tertentu, itu belum afdol saudara. Belum afdol. Mungkin dipakai oleh setan, gereja lain untuk melayani di sana dan lain sebagainya. Wah ini saudara banyak sekali, saya tidak bahas saudara. Tapi ini bisa menjadi kesombongan kita. Mau cari kebenaran, ya harus cari di gereja kita. Mau cari pelayanan yang benar, harus cari ke gereja kita. Mau cari penginjilan yang benar atau mencari KKR yang benar, harus cari ke gereja kita. Di luar gereja kita tidak ada kebenaran. Wah saudara ini sama saudara, pemikirannya sama. Kita lihat menjadi kepala itu apa? Artinya semua orang harus cari kita. Semua orang harus bertumpunya kepada kita saudara. Kepada kita saja dan bukan kepada yang lain. Sehingga kita tidak beda dengan orang-orang yang berpikir hal materi saja saudara. Kita pun sama. Kita pun akhirnya menjadi orang yang sombong. Baca ayat ini dan langsung kita refleksikan dengan gereja sendiri. Dan kita menjadi orang yang sangat sombong sekali. Pokoknya yang paling benar melayani adalah gereja saya. Gereja sendiri yang paling benar. Orang lain pasti salah, pasti ngaco lah mereka melayani. Tetapi apakah itu yang dimaksud dengan menjadi kepala sesungguhnya saudara? Apakah kepala ada kaitannya dengan gengsi seperti itu? Ada kaitannya dengan kesombongan seperti itu? Ada kaitannya dengan mengatakan pokoknya kebenaran hanya padaku, bukan pada yang lain saudara sekalian. Apakah menjadi kepala itu erat kaitannya dengan menjadi superior, menjadi begitu eksklusif saudara sekalian. Dan kita akan meneliti di dalam pasal yang kita baca ini saudara sekalian. Yaitu di dalam pasal yang ke-28. Kalau kita melihat saudara di dalam pasal yang ke-28, perikop pertama ini berbicara tentang berkat. Perikop selanjutnya adalah berbicara tentang kutuk. Dan perikop berkat ini ada 14 ayat. Perikop kutuk lebih banyak daripada perikop berkat ini saudara sekalian. Ayatnya lebih panjang. Dan ketika kita melihat perikop ini saudara, kita melihat bahwa ini dituliskan di dalam bentuk yang unik. Yaitu dituliskan di dalam bentuk perjanjian. Perikop-perikop di dalam kitab ulangan ini, khususnya di dalam bagian ini, dituliskan di dalam bentuk perjanjian saudara sekalian. Dan ini adalah suatu hal yang wajar kalau kita melihat di zaman itu ya. Kita kembali melihat kepada zaman itu. Ketika kita belajar tentang perjanjian, itu bukan perjanjian kontrak yang ada di zaman modern. Saudara tidak bisa bandingkan dengan zaman sekarang. Tetapi kembali kepada zaman dahulu, yaitu tentang perjanjian saudara. Di zaman dulu saudara adalah satu hal yang sangat wajar ketika kerajaan
dengan kerajaan lain membuat perjanjian. Biasanya mereka setelah berperang ya, atau akan berperang, ini konteksnya menyesuaikan. Pokoknya mereka masuk ke dalam pertempuran dan biasanya ketika mereka salah satu menang ya, pasti salah satu menang, maka raja yang menang itu akan membuat perjanjian dengan raja yang kalah. Ini disebut sebagai suzerain treaty, saudara, suzerain treaty. Suzerain treaty ya. Jadi ini perjanjian karena raja yang menang memberikannya kepada raja yang kalah. Dan di dalam perjanjian itu saudara akan dituliskan seluruh keuntungan yang akan didapat. Misalkan ya, biasanya kerajaan yang kalah itu tetap akan dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Mereka akan dilindungi oleh raja yang menang. Jadi kerajaan yang lebih besar itu akan melindungi kerajaan yang lebih kecil itu. Karena masuk ke dalam bagian milik mereka gitu ya. Seperti itu adalah bagian wilayah mereka sendiri gitu. Jadi biasanya ada perjanjian di situ dituliskan beberapa keuntungan dan kewajiban yang harus kerajaan yang kalah itu berikan. Jadi ada hal yang harus dibayarkan oleh raja yang kalah itu kepada raja yang menang. Dan memang biasanya saudara sekalian, kewajibannya pasti lebih banyak daripada keuntungannya. Jadi mereka akan menuliskan kewajiban itu lebih banyak, panjang sekali, tapi keuntungannya tidak sepanjang itu atau bahkan jauh lebih kecil daripada kewajiban yang mereka harus lakukan. Karena memang saudara sekalian, tujuannya dari perjanjian ini dibuat adalah keuntungan. Keuntungan bagi siapa? Keuntungan bagi pihak yang menang. Jadi pihak yang menang memang ingin mengeksploitasi pihak yang kalah itu. Memang ingin mendapatkan ya, tergantung rajanya ingin apa. Rajanya biasanya kalau ingin kekayaan, dieksploitasi kekayaannya, perdagangannya dieksploitasi, atau apapun lah saudara dari kerajaan yang kalah itu. Dan menjadikan kerajaan yang kalah itu sebagai tawanan perang mereka. Dan kenapa disebut suzerain saudara sekalian? Karena ini adalah perjanjian yang tidak ditempuh melalui jalur diskusi saudara. Tidak ada diskusi. Raja yang kalah tidak bisa negosiasi. Raja yang kalah tidak bisa berkata, oh tolong saya gak bisa kasih ini. Karena ini terlalu sedikit di tempat saya. Nanti saya habis. Nanti saya tidak punya lagi. Gak bisa saudara. Jadi ini adalah perjanjian yang langsung dituliskan oleh kerajaan yang menang. Dan langsung diberikan kepada kerajaan yang kalah. Mereka tinggal baca dan mereka tinggal ikut. Pilihannya hanya dua saudara. Mereka mau ikut atau tidak. Gak ada negosiasi, gak ada tunggu dulu, nanti dulu, gak ada. Mereka pilihannya hanya dua. Kalau mereka ikut, mereka akan diberikan kesempatan untuk hidup. Tetapi kalau mereka tidak ikut, saudara sekalian, saat itu juga seluruh kerajaannya bisa dibantai. Bisa dihabisi. Ya, bahkan rajanya itu pun bisa dibunuh dan sebagainya saudara sekalian. Jadi ketika kita berbicara tentang perjanjian tipe ini saudara, tipe suzerain treaty ini saudara sekalian, ini adalah perjanjian yang bernuansa atau kental dengan nuansa hidup dan mati saudara. Kental dengan nuansa hidup dan mati. Taat akan hidup, berontak akan mati. Gak ada pilihan di antaranya. Ketika melihat ke dalam perjanjian ini, itu sebab perjanjian seperti ini sangat penting saudara. Di dalam Alkitab ada beberapa jenis perjanjian, tetapi di dalam bagian ini saya menyoroti perjanjian seperti ini saudara sekalian. Dan kita bisa lihat hal ini sebenarnya di dalam apa yang sedang kitab Ulangan tuliskan saudara. Jadi kalau kita bayangkan saudara, ini adalah satu tulisan yang sangat jelas sekali mendukung saudara sekalian bahwa ini adalah perjanjian suzerain treaty ini. Antara siapa saudara sekalian? Antara raja yang menang dan raja yang kalah. Siapa raja yang menang? Di dalam bagian ini saudara sekalian, Allah yang menjadi raja yang menang itu. Maka kita bisa melihat bahwa di depan adalah ini tentang Tuhan saudara. Seluruh kitab Ulangan ini berbicara tentang Tuhan yang memberikan perjanjian kepada raja yang kalah itu. Dan raja yang kalah ini siapa saudara? Tentu saja kita sudah tahu ini adalah Israel. Israel. Jadi saudara sekalian, ini adalah perjanjian yang tidak ada negosiasi sama sekali. Allah yang memberikan itu kepada Israel. Dan perjanjian itu apa? Dua hal ini. Pertama, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah berkat. Tuhan akan kasih berkat sepanjang 14 ayat itu, saudara sekalian.
Dan apa yang harus tanda petik ya, kalau bisa dikatakan kewajiban begitu, apa yang harus dibayarkan dan lain sebagainya saudara sekalian. Ini adalah kutuk yang ada saudara. Kalau mereka tidak mau ikut, mereka akan dapat kutuk ini saudara. Mereka akan melanggar syarat-syarat Tuhan dan akan dihukum dan sebagainya saudara sekalian. Jadi ini saya bicara tentang konteksnya saudara ya. Konteks daripada Ulangan 28 ini berbicara tentang hal ini. Ini tentang covenant, perjanjian, covenant dengan Israel saudara. Covenant Allah dengan Israel. Itu sebab kita lihat sekali lagi berkat ada di depan dan ya kutuk ada di belakang ketika mereka melanggar. Tetapi saudara sekalian, kalau kita sampai sini saja, maka saudara akan berpikir Allah adalah raja yang sangat kejam. Allah adalah raja yang sangat jahat. Karena apa saudara? Karena ini adalah perjanjian yang dipaksakan kepada bawahannya dan tidak ada negosiasi sama sekali. Pokoknya bawahannya salah langsung dibunuh, langsung habis. Tetapi saudara sekalian, Allah tidak demikian. Ada satu perbedaan mencolok antara perjanjian Allah yang Allah buat maksudnya seperti ini dengan perjanjian dari raja-raja di dunia lain ya, suzerain treaty yang lain saudara sekalian. Yaitu apa? Yaitu orang-orang di dunia, raja-raja di dunia biasanya mereka membuat perjanjian dengan prinsip quid pro quo. Ini Q ya, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya ini saudara sekalian? Artinya adalah something for something. Something for something. Apa yang diberikan itu diberikan untuk sesuatu. Maksudnya seperti ini saudara sekalian. Ketika mereka membuat suzerain treaty ini, perjanjian ini saudara, maka raja yang menang itu akan menuntut ganti rugi peperangan kepada yang kalah. Akan menuntut seluruh harta diberikan kepada yang kalah. Dan itu dibalaskan saudara dengan apa? Dengan membiarkan mereka hidup. Jadi raja yang kalah perlu apa? Perlu dibiarkan hidup. Raja yang menang perlu apa? Perlu harta. Nah ini mereka barter. Ini kontrak. Kontrak mereka seperti itu. Jadi hartanya raja yang kalah ini dikasih ke raja yang menang. Raja yang menang ini akan memberikan tanda petik kehidupan kepada yang kalah. Ini kontrak saudara. Dan selain itu saudara sekalian gak ada lagi. Jadi tujuan perjanjian jelas sekali lagi adalah untuk kemenangan orang raja itu. Kemenangan raja itu. Kalau mereka tidak kasih sesuatu kepada raja itu, mereka akan dibunuh. Mereka akan dihancurkan dan sebagainya. Tetapi Allah tidak mengeksploitasi umatnya dengan prinsip ini saudara. Enggak. Allah tidak mengatakan, kok kamu enggak taat ya. Saya kasih ini, supaya apa saya kasih ini? Supaya kamu bisa kasih, supaya saya bisa mempertahankan hidupmu. Jadi saudara maksudnya seperti ini. Kita menyembah Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya takut dibunuh sama Tuhan. Maka saya taat sama Tuhan. Enggak. Enggak seperti itu saudara. Perjanjian yang Tuhan buat tidak dibuat dengan model seperti itu. Kita ketika masuk dalam perjanjian ini bukan karena kita takut mati maka kita taat sama Tuhan. Karena ketakutan demikian adalah ketakutan yang terpaksa saudara sekalian. Kita akan tunduk dengan terpaksa. Tapi Tuhan tidak menuntut kita tunduk dengan cara demikian saudara sekalian. Tetapi Allah memberikan perjanjian ini di atas cintanya. Nah ini yang beda saudara sekalian. Ini membedakan seluruh perjanjian yang Allah buat dengan perjanjian yang manusia buat saudara sekalian. Di dalam perjanjian yang manusia buat tidak ada yang namanya kasih, tidak ada yang namanya cinta, tidak ada yang namanya relasi. Relasi mereka hanya sebatas keuntungan. Relasi mereka hanya sebatas kontrak itu saja. Jadi saudara sekalian, apapun yang terjadi, ketika mereka melanggar kontrak, maka habis mereka. Tapi Allah tidak saudara. Allah mendasari semuanya kepada cinta, kepada umatnya saudara sekalian. Dan ini jelas terlihat di dalam Ulangan yang ke-7, pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Ulangan 7 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu. Dan seterusnya saudara sekalian. Dikatakan Tuhan mengasihi kamu. Jadi saudara ini jelas sekali ketika Tuhan membuat perjanjian itu terjadi karena cinta Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada umatnya. Karena dia begitu mengasihi umatnya, dia memberikan perjanjian. Dan di sini kita melihat berarti saudara sekalian memang Allah yang berinisiatif.
Perjanjian ini dibuat bukan oleh manusia, tetapi Allah yang berinisiatif untuk memberikannya kepada manusia. Sehingga saudara, tidak ada alasan manusia menyombongkan diri atau menuntut Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan. Nah saudara, ini adalah konsep yang harus kita mengerti sebagai orang Kristen saudara. Kita dikasihi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, itu ada di dalam perjanjian Tuhan yang Tuhan sendiri berinisiatif saudara. Sehingga kita tidak bisa menyombongkan diri dengan apapun yang kita miliki. Dengan apapun yang diberikan kepada kita, saudara sekalian. Dan ini adalah anugerah yang melebihi perjanjian apapun yang manusia lain buat. Karena manusia membentuk perjanjian sebatas menang dan kalah tadi dengan kekerasan, dengan paksaan, menaati aturan, bisa hidup, tidak taat, langsung mati. Tapi perjanjian Allah dibuat dengan kasih, di mana saudara sekalian, perjanjian kasih ini berarti apa saudara? Berarti kedua belah pihak itu menikmati relasi itu. Saudara, tidak ada di dalam Alkitab itu cinta bertepuk sebelah tangan, itu enggak ada. Dan enggak pernah ada saudara sekalian. Alkitab tidak pernah mengajarkan konsep cinta itu bisa bertepuk sebelah tangan. Enggak apa-apa dia tidak mencintai saya, tetapi saya tetap mencintai dia, itu enggak ada saudara. Tuhan tidak mengatakan itu kepada umatnya kan. Oh umat Israel nggak cinta saya, nggak apa-apa. Yang penting saya cinta sama dia. Nggak ada saudara. Nggak ada konsep itu. Ketika Allah mencintai umatnya saudara. Maka ini cinta yang harus berbalas saudara. Berbalas di dalam pengertian keduanya ini harus menikmati relasi ini saudara. Cinta adalah relasi yang dinikmati oleh dua belah pihak. Bukan hanya sendirian saja, bukan hanya bertepuk sebelah tangan. Maka ketika mereka mau menikmati relasi ini saudara, ini perlu ada perjanjian. Perlu ada perjanjian, cinta itu perlu ada perjanjian untuk bisa mengikat relasi mereka. Maka mereka akan menikmatinya saudara. Allah mengasihi manusia dan cinta ini akan mempertumbuhkan manusia untuk semakin hidup mengenal Tuhan. Jadi saudara sekalian kita lihat bahwa perjanjian ini dibuat kenapa? Karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan yang ingin supaya bangsa Israel atau umat pilihannya itu menikmati kasih, menikmati relasi yang indah dengan Tuhan. Maka ini perlu ada perjanjian. Perlu ada perjanjian yang memberikan hal, yang menjamin yang menjadi satu ikatan untuk hal tersebut saudara. Maka saudara ketika kita lihat meskipun perjanjian ini hanya diberikan oleh Allah saja. Ini Allah yang inisiatif ya saudara perjanjiannya. Manusia hanya diam, hanya mengikuti. Allah memberikan perjanjian ini kepada manusia. Tetapi Allah bukan memaksa. Tidak pakai paksaan kepada manusia. Tidak pakai ancaman, tidak pakai pedang, tidak pakai segala hal untuk membunuh bangsa Israel. Kalau kamu tidak taat, saya akan bunuh kamu sekarang juga. Enggak saudara sekalian. Tapi kalau kita lihat, ini bukan ancaman. Ini adalah satu tawaran kepada orang Israel. Ini adalah satu tawaran kepada orang Israel. Allah mengajak umatnya berbagian di dalam kasih itu. Yang membawa manusia itu akan hidup berlimpah saudara. Membuat manusia itu hidup berlimpah. Karena menikmati kasih dengan Tuhan. Itu sebab saudara sekalian Allah memberikan perjanjian ini kepada umatnya. Karena jelas di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19 saudara. Ulangan 30 ayat yang ke-19 di sini dikatakan, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu dan seterusnya saudara. Kalau ini adalah sebuah paksaan, Tuhan tentu tidak akan mengatakan pilihlah kehidupan. Gak akan mungkin saudara. Tetapi Tuhan akan mengatakan, ayo kamu harus taat, kamu mesti taat. Kamu wajib taat pada hal ini. Tapi jelas di sini dikatakan, ada kata pilihlah saudara, memilih. Memilih. Jadi ini adalah jelas sebuah tawaran dari Tuhan sebenarnya untuk mengikat dirinya dengan umat di dalam relasi kasih yang begitu indah itu. Dan ini tidak dengan paksaan, tidak dengan mengancam. Tidak seperti perjanjian kontrak dari bangsa-bangsa lain saudara. Maka Israel diperhadapkan kepada dua pilihan. Pilihannya apa saudara sekalian? Pilihannya hanya dua, yaitu hidup atau mati. Sekali lagi ini adalah khasnya dari Susunan Treaty. Pilihannya hanya dua, hidup atau mati, nggak ada lagi yang lain.
Tetapi saudara, ketika kita melihat pilihan ini, hidup atau mati, ini bukan berarti Israel sedang berada di persimpangan jalan. Bukan berarti Israel sedang berjalan, kemudian di depan ada persimpangan jalan, ada dua begini, dan Israel di sini di titik ini, mereka bingung, mau kemana ya saya? Yang ke satu ini mengarahkan kepada hidup, yang satu lagi mengarahkan kepada mati. Saya mau di mana ya? Sekarang saya ada di tengah-tengah, ini mau kemana? Enggak saudara sekalian, ini bukan di dalam konteks itu juga saudara. Karena apa saudara sekalian? Karena kalau kita melihat di dalam konteks seperti ini, berarti saudara, hidup matinya Israel seluruhnya dipegang oleh tangan Israel. Seluruhnya dipegang oleh tangan Israel. Seluruh nasib mereka ya, tanda petik, nasib mereka itu dipegang oleh Israel. Tetapi sebenarnya tidak saudara sekalian, karena kita di depan sudah diberikan hint bahwa sebelum mereka bisa memilih hidup dan mati saudara, Tuhan sudah memilih mereka dulu. Tuhan sudah mencintai mereka dulu. Tuhan sudah menyelamatkan mereka dulu. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu kepada mereka. Baru mereka diperhadapkan dengan hal ini. Jadi sebenarnya saudara sekalian, ini bukan di dalam persimpangan seperti ini, tidak. Sebenarnya adalah mereka sudah berjalan di dalam kehidupan ini. Mereka sudah berjalan di trek hidup ini saudara. Dan Tuhan meminta mereka untuk teruskan perjalanan ini. Teruskan berjalan di dalam trek ini. Karena apa saudara? Kalau mereka menyimpang ke trek yang selanjutnya, mereka akan mati. Jadi konteksnya seperti itu saudara sekalian. Jadi ini bukan pilihan yang benar-benar mereka sedang berada di persimpangan. Mau hidup mau mati ya, mau hidup mau mati ya, pikir-pikir dulu mau yang mana. Enggak saudara. Tetapi perjanjian ini menjadi satu pengingat kepada mereka. Ini sebagai satu hal yang menyadarkan mereka sebenarnya. Bahwa mereka sudah diberikan hidup oleh Tuhan. Dan sekarang mereka jalani hidup itu. Jalani hidup itu. Mereka harus menjalani pilihan itu dengan baik saudara sekalian. Maka perjanjian ini mengingatkan mereka akan mendapatkan begitu banyak berkat ketika mereka menaati Allah. Dan itu berkat-berkat juga yang sebenarnya saudara sekalian kalau kita mau refleksikan dengan perjalanan Israel di padang gurun. Itu adalah berkat-berkat yang sebenarnya sudah mereka cicipi juga. Mereka sudah rasakan juga. Jadi ini bukan berkat yang masih jauh seperti tadi ya. Aduh, saya masih di sini. Kalau saya mau dapat ke sini, mesti ambil dulu jalan ini, baru oke, nanti dapat. Kalau mau nanti ke sini, ini ambil ke sini, baru nanti dapat. Enggak, saudara. Tapi ini sebenarnya adalah hal yang mereka sudah alami. Tuhan sudah memelihara mereka. Tuhan sudah memberikan cicipan itu kepada mereka. Mereka sudah berjalan di trek itu. Dan Tuhan mengingatkan mereka, mari lanjutkan itu. Mari lanjutkan itu. Untuk mereka bisa hidup diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian, ini bukan karena jasa mereka. Nah, saya sudah pilih hidup kan? Benar, saya pilih hidup. Kadang-kadang banyak orang Kristen seperti ini saudara sekalian. Nah, saya sudah pilih Kristen ya. Benar, agama Kristen tuh lihat bisa mendoakan nanti sembuh. Bisa mendoakan nanti bisa bahagia dan lain sebagainya saudara sekalian. Karena apa? Saya yang pilih Tuhan. Enggak saudara. Tidak ada manusia yang pilih Tuhan. Tuhan yang pilih manusia. Dan Tuhan mengingatkan manusia. Mari jalani pilihan ini. Jalani hal ini dengan tepat. Maka saudara sekalian ketika mereka memilih ya, di dalam konteks ini ketika mereka melanjutkan perjalanan itu, tetap mereka berada di dalam garis itu saudara. Mereka akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Ada banyak berkat-berkat yang diberikan. Saudara bisa baca di dalam 14 ayat itu adalah berkat yang begitu limpah diberikan kepada mereka. Dan berkat ini saudara sekalian bukan sekedar langsung ke surga. Enggak saudara sekalian. Coba dari 14 ayat itu saudara lihat mana yang langsung ke surga saudara. Gak ada ayat langsung bicara kamu jadi orang Kristen, kamu jadi umat Tuhan, kamu akan langsung ke surga. Gak ada saudara sekalian. Bahkan sepertinya tidak menjadi tawaran utama surga itu saudara sekalian. Tidak menjadi satu tawaran utama yang langsung diberikan oleh Tuhan. Bahwa kamu akan langsung ke surga. Gak saudara. Tetapi berkat di sini saudara sekalian. Berkat di sini adalah hidup yang melimpah. Di mana? Bukan nanti, sekarang saudara. Kamu kalau jalani ini, kalau kita menjalankan seluruh hal ini, perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita ini, kita akan hidup melimpah sekarang. Dan ketika berbicara tentang hidup melimpah, ini bukan sekedar materi saja saudara. Bukan sekedar materi. Bukan hanya fokusnya kepada materi saja. Hidup berlimpah itu saudara sekalian, kita bisa lihat di dalam perikop ini. Hidup berlimpah itu adalah hidup yang semakin mencintai dan menikmati Tuhan di dalam seluruh aspek.
Ini bukan tentang keseluruhan menikmati hidup di bumi saja, tidak. Tetapi di dalam relasi menikmati, relasi mencintai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Itulah inti dari hidup yang berlimpah. Jadi saudara, ini gak ada hubungannya sama saudara kaya atau miskin. Gak ada hubungannya sama saudara menjadi punya jabatan tinggi atau tidak. Kadang-kadang banyak orang yang terlalu syirik dengan orang lain ya. Mengatakan tuh lihat itu dia orang hidupnya enak sekali. Dia diberkati Tuhan enak sekali. Syirik sekali sama orang itu. Tapi sebenarnya saudara sekalian, hidup yang melimpah itu bukan bicara soal harta. Tapi bicara soal mengasihi Tuhan. Menikmati cinta Tuhan. Maka di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Di sana berkali-kali ya, dan di dalam perikop-perikop yang lain juga dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ini artinya seluruh hidup saudara. Seluruh hidup kita dipakai untuk mengasihi Tuhan. Dan itulah intinya dari hidup berlimpah kepada Tuhan. Maka saudara sekalian, Tuhan tidak buat perjanjian untuk bertransaksi dengan manusia. Bukan dengan seperti ini ya. Oh, saya sudah baik sama kamu, sekarang apa yang kamu bisa berikan kepada saya? Ini seperti simbiosis begini saudara. Enggak, Tuhan tidak pakai sistem simbiosis saudara. Ketika dia berelasi dengan kita, tidak. Tapi tujuan utama dari perjanjian ini adalah manusia semakin cinta Tuhan. Sekali lagi, balik lagi ke yang di awal ya. Semakin mencintai dan menikmati Allah dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dan ini ditandai saudara sekalian dengan kehidupan Israel yang menjadi bangsa yang kudus saudara. Ini ada kaitannya. Jadi saudara, Jadi apa intinya perjanjian ini? Mencintai Tuhan. Mereka harus mencintai Tuhan. Ini yang dicapai di dalam perjanjian ini. Dan bagaimana mereka melakukannya? Mereka melakukannya dengan cara mereka hidup kudus. Menjadi bangsa yang kudus. Ini dikatakan di dalam Ulangan juga saudara sekalian. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 sampai 10. Ini salah satu bagian dari perikop yang kita bahas ya saudara sekalian. Mereka menjadi bangsa yang kudus. Apa artinya saudara menjadi bangsa yang kudus? Bangsa yang kudus itu bukan seperti malaikat. Gak ada dosa lagi. Badannya bercahaya, punya sayap, punya mahkota ya saudara. Dan punya bidadari atau apapun saudara sekalian. Bukan saudara. Itu bukan artinya bangsa yang kudus. Umat yang kudus itu bukan demikian saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, umat yang kudus adalah umat yang menikmati cinta Tuhan. Karena kalau saudara mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara akan mengejar apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan yang diinginkan oleh Tuhan salah satunya adalah kekudusan saudara sekalian. Hidup kudus. Maka saudara akan menyukai apa yang Tuhan inginkan, yaitu apa? Hidup dengan kudus. Ini John Piper pernah bicara tentang ini saudara sekalian, tentang pleasure itu saudara. Bahwa pleasure-nya Tuhan itu harus menjadi pleasure kita. Dan apa itu pleasure-nya Tuhan? Di dalam kekudusannya saudara. Maka umat Tuhan yang mencintai Tuhan, menikmati cinta Tuhan itu akan menjadi umat yang menikmati hidup di dalam kekudusan. Ini dua hal gak bisa dipisahkan saudara. Saudara tidak bisa mengatakan saya mencintai Tuhan tapi hidup saya tidak kudus. Ini gak nyambung saudara. Ini sama sekali gak nyambung. Ini sama sekali gak nyambung. Sama seperti saudara mencintai pasangan tetapi saudara terus mukulin pasangan. Itu hal yang sangat gak nyambung saudara sekalian. Itu sangat gak nyambung. Maka saudara, mencintai Tuhan membawa bangsa Israel itu hidup dengan kudus. Jadi kekudusan itu dicapai bukan dari usaha pokoknya saya mau jadi yang terbaik. Bukan saudara. Tetapi dari perasaan hati yang sungguh-sungguh kembali saudara. Temanya adalah mencintai Tuhan. Dan cinta seperti inilah yang membedakan Israel dengan bangsa lain. Apa yang membedakan Israel dengan bangsa lain saudara sekalian? Karena Israel hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan bangsa lain hidup tidak kudus. Karena Israel menikmati cinta Tuhan dan bangsa lain menghina cinta Tuhan. Itu menjadi perbedaan sangat besar antara Israel dengan bangsa lain. Kalau kita lihat kehidupan di Kanaan saat itu saudara sekalian. Orang-orang Kanaan saat itu. Mereka adalah bangsa yang hidupnya tidak karu-karuan. Mereka adalah bangsa yang hidupnya dengan penuh kejahatan saudara sekalian. Hidup dengan banyak sekali hal. Bahkan di dalam kuil-kuil dewa mereka. Bahkan di dalam praktek-praktek tradisi mereka. Sangat merendahkan kemanusiaan. Sangat merendahkan kemanusiaan. Di dalam kuil bisa ada praktek
Orang pelacur bakti ya saudara sekalian, bisa ada praktek itu, ataupun mereka bisa mempersembahkan, memotong orang untuk dipersembahkan darahnya kepada dewa-dewa dan lain sebagainya. Banyak sekali praktek-praktek seperti itu yang sama sekali tidak memanusiakan manusia. Sama sekali ini merendahkan kemanusiaan. Tapi Israel tidak boleh ikut seperti itu karena mereka adalah umat yang kudus. Umat yang kudus, saudara sekalian. Maka di dalam, sekali lagi, Ulangan 28 ayat 9-10 jelas dikatakan Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Umatnya yang kudus. Dan apa yang terjadi ketika Israel menjadi umat yang kudus? Yang terjadi adalah segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu. Dan saudara, dan apa? Mereka akan takut kepadamu. Mereka akan takut kepadamu. Inilah hasilnya, atau inilah yang akan terjadi ketika Israel menjadi bangsa yang kudus. Maka Israel tidak boleh melanggar perjanjian ini dengan menikmati hidup sama seperti bangsa lain. Tidak mencintai Tuhan. Saudara, bicara hidup kudus itu bukan hanya bicara saudara tidak lakukan dosa, bukan hanya itu saudara. Tapi kalau hati saudara tidak mencintai Tuhan, saudara pun tidak masuk dalam kategori hidup kudus saudara. Kita pun tidak masuk dalam kategori hidup itu, hidup yang kudus saudara. Karena hidup yang kudus berarti menikmati cinta Tuhan ini saudara. Dan terkadang ya saudara sekalian, orang mengatakan di dunia ini khususnya saudara. Dulu waktu saya masih sekolah juga, banyak orang-orang mengatakan ini bahwa hidup kudus, hidup saleh, hidup baik itu gak enak. Itu gak enak. Bagaimana caranya kamu menikmati hidup? Oh, cara menikmati hidup bukan dengan cara itu. Cara menikmati hidup dengan apa? Misalkan pergi mabok-mabokan, misalkan pergi cari narkoba, cari pelacur dan lain sebagainya. Hidup dengan mengekspresikan segala sesuatu yang saya senangi. Itu baru namanya menikmati hidup. Saya senang apa? Saya mau lakukan apa? Saya bisa ekspresikan apa? Semua itu dilakukan, maka itu menjadi menikmati hidup. Bahkan saudara sekalian, kalau kita lihat ya di zaman sekarang, kenikmatan hidup seperti ini itu sangat identik dengan kehidupan yang kacau balau. Semakin kacau hidup kita itu, semakin kita melanggar aturan, semakin kita seenaknya cari kesenangan, banyak orang yang mengatakan saudara, bahwa kita semakin bisa menikmati hidup. Bahkan kalau kita harus merendahkan kemanusiaan dan sebagainya saudara. Jadi saudara, menikmati hidup itu sangat erat kaitannya dengan merendahkan kemanusiaan. Sangat erat kaitannya dengan kehidupan yang kacau balau. Tetapi saudara, Alkitab tidak mengatakan demikian. Alkitab tidak mengatakan bahwa menikmati hidup yang berlimpah itu dengan gaya apa? Dengan gaya hidup yang kacau balau. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa hidup yang berlimpah itu cara dinikmatinya dengan memberikan seluruh apa yang kita inginkan. Itu bisa diwujudkan saudara. Bukan itu saudara. Karena semua itu jelas Alkitab katakan justru akan membawa pada kehancuran. Tapi itulah yang dunia tawarkan kepada kita. Dunia tawarkan, seluruh kesenangan hidup ditawarkan kepada kita. Banyak orang pikir, oh ini akan membawa kepada kehidupan berlimpah. Enggak saudara sekalian, sama sekali tidak. Maka di sini Alkitab memperingatkan saudara sekalian. Bagaimana menikmati hidup itu? Bagaimana menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup yang berlimpah itu saudara sekalian. Caranya kembali menikmati cinta Tuhan. Yang mendorong kita hidup menjadi bangsa, menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Ini harus disadari oleh umat Tuhan. Ini harus disadari oleh bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Maka saudara sekalian, mereka menikmati hidup berlimpah bukan karena Tuhan memberikan berkat lebih kepada mereka. Saudara, kita harus ganti pemikiran ini. Kita hidup berlimpah karena Tuhan kasih berkat lebih kepada kita. Itu tidak ada di dalam Alkitab saudara. Bukan itu poinnya. Maka kadang-kadang kita suka minta sama Tuhan, Tuhan saya pengen berkat lebih daripada orang lain. Orang lain dikasih mobil, saya pengen dikasih pesawat saudara. Kita doa sama Tuhan terus, selalu pengen lebih tinggi dari orang lain. Tetapi kelimpahan hidup tidak diterima karena kita diberikan berkat lebih. Bukan itu saudara. Tetapi karena kesadaran dan menikmati cinta Tuhan kepada mereka. Kita bisa hidup dengan berlimpah.
kita bisa hidup sungguh-sungguh bergantung dengan Tuhan dan sebagainya, saudara sekalian. Ketika kita sadar anugerah dan kasih yang Allah berikan kepada kita. Kita tahu kita tidak layak terima ini, tetapi Tuhan memberikan itu, saudara. Kita tidak mungkin akan menganggap remeh apa yang Allah berikan kepada kita. Saudara, kenapa banyak orang yang menganggap sepele berkat Tuhan? Kenapa banyak orang yang tidak puas dengan berkat Tuhan? Kenapa banyak orang yang terus pengennya mendikte Tuhan. Tuhan, saya mau dikte ya. Tuhan mesti kasih ini semua. Baru ketika Tuhan kasih ini, Tuhan berkati saya. Kalau Tuhan tidak kasih ini, Tuhan tidak berkati saya, saudara. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Memberikan syarat begitu tinggi kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan ya, siapanya dia gitu, saudara sekalian. Banyak orang yang menganggap sepele berkat Tuhan. Hari demi hari terus menjalankan berkat Tuhan, tapi tetap menganggap itu adalah hal yang biasa saja. Kenapa? Karena lupa cinta Tuhan. Saudara, hati-hati saudara. Kita sebagai umat Tuhan, kalau kita terus lupa cinta Tuhan. Kalau kita terus melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kalau kita terus melupakan bagaimana kita bisa diangkat oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa begitu dicintai oleh Tuhan. Kita lupa semua itu, saudara sekalian. Maka kita akan terus menjadi orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Dan tidak mungkin orang seperti ini akan menikmati hidup. Tidak mungkin orang seperti ini akan menikmati hidup yang berlimpah. Dia akan terus coba cari cinta di tempat lain. Dia akan coba terus cari yang bisa menutupi diri dia, saudara sekalian. Yang bisa memenuhi keinginan dia, perasaan dicintai dia, dan seterusnya. Tapi inilah manusia, saudara. Manusia cenderung melihat yang kurang. Manusia cenderung melihat kelemahan. Dan mengabaikan segala sesuatu yang baik, yang lebih, saudara sekalian. Ini sifat manusia. Kita selalu cenderung melihat apa yang salah. Kita selalu melihat apa yang salah. Maka ketika ada sedikit saja masalah nyampai kepada hidup kita. Sedikit saja pergumulan datang pada hidup kita. Kita langsung teriak, Tuhan tolong saya. Ketika ada masalah sedikit kita hadapi. Langsung kita teriak, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, kenapa Tuhan, kenapa ada ini? Ini nggak boleh ada di sini, saudara. Ini harus steril. Tuhan kenapa kasih ini ke saya, saudara? Saya ingat satu cerita yang diceritakan oleh pendeta Stephen Tong, saudara sekalian. Kadang-kadang ada orang yang kalau punya bayi gitu ya, saudara. Kalau punya bayi, ada orang itu yang pasang di mobilnya itu kan, baby sleeps here ya. Atau di rumahnya ada baby sleeps here. Maksudnya apa, saudara? Kalau bayinya lagi tidur, jangan diganggu. Sama sekali jangan diganggu. Ada orang lagi bicara, shh, bayi lagi tidur, jangan diganggu. Ada orang lagi buka toples, shh, bayi lagi tidur, jangan diganggu. Ada orang mau jalan ke kamar mandi, shh, bayi lagi tidur, jangan diganggu. Kalau bisa dia nggak usah jalan, dia guling-guling aja sampai ke kamar mandi, saudara sekalian. Jangan sampai ada suara sedikit pun, saudara, jangan sampai ada suara. Dan Patong katakan, itu nanti anak seperti ini kalau udah besar, dia ngedengar, apa ya Patong bilang ya, kentut sapi atau apa ya, langsung dia akan langsung sakit jantung gitu, saudara. Akan langsung sakit jantung. Dan ini adalah cerita yang lucu buat saya gitu ya. Orang yang terbiasa dengan kehidupan yang baik-baik, yang tenang-tenang gitu ya. Bayi gak boleh diganggu, gak boleh apa. Pokoknya mesti tenang. Sampai kertas jatuh pun gak ada suaranya gitu ya. Jangkrik pun jalan gak kedengeran gitu, saudara. Tenang sama sekali gitu, saudara. Akhirnya apa? Menjadi orang yang nanti ketika besar ya itu ya, gak bisa tidur sama sekali kalau dengar suara sekecil apapun. Ada apapun kecil langsung teriak, gak bisa tidur saya. Wah, saya mesti pindah tempat, mesti apa, beli penutup telinga dan sebagainya, saudara. Bukan dosa ya, saudara, beli penutup telinga. Tapi maksud saya adalah, saudara, ini menjadi orang yang sangat sensitif. Dan berapa banyak orang Kristen punya iman seperti ini sama Tuhan. Tuhan, aduh ada masalah dikit ini gak boleh ada di sini. Langsung kita cepet-cepet pengen singkirkan itu, saudara. Dan akhirnya apa? Apakah kita bisa menikmati hidup? Gak bisa, saudara. Karena kita gak ingat anugerah Tuhan. Karena kita gak ingat cinta Tuhan. Jadi saudara sekalian, di dalam hal ini, di dalam perikop ini kita lihat bahwa Allah menyatakan kasih-Nya kepada Israel. Melalui apa? Perjanjian. Melalui perjanjian. Dan perjanjian ini akan mendorong Israel untuk hidup kudus. Akan mendorong Israel untuk hidup benar. Akan mendorong Israel untuk hidup mencintai Tuhan. Saudara sekalian. Inilah yang membuat Israel itu dikatakan di pasal 28 ayat yang ke-13. Ditinggikan menjadi kepala.
Jadi konteksnya menjadi kepala adalah ada ini saudara, di belakangnya ada ini. Yaitu apa? Anugerah Tuhan, cinta Tuhan. Maka mereka ditinggikan menjadi kepala karena ada konteks yang di belakang ini saudara sekalian. Dan kalau kita bicara tentang kepala saudara, kita akan bahas tentang kepala. Apa artinya menjadi kepala? Apa artinya ditinggikan menjadi kepala, saudara sekalian? Kepala itu bukan berarti sebagai orang yang memimpin yang meraup kekayaan seenaknya, saudara. Kadang orang tuh berpikir konsep kepala seperti itu. Seperti apa? Bahwa menjadi kepala itu berarti pemimpin. Menjadi pemimpin yang bisa punya kekayaan yang banyak. Yang bisa bertingkah seenaknya. Yang bisa dapat fasilitas banyak, itu menjadi kepala saudara. Maka orang banyak berbondong-bondong pengen jadi kepala. Karena apa? Karena fasilitasnya banyak, karena uangnya, karena jabatannya, karena popularitas dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya saudara adalah gambaran pemimpin, gambaran kepala yang ada di dalam pemikiran feodalisme. Orang-orang feodalisme, mereka punya gambaran kepala seperti ini. Jadi ini adalah sistem pemerintahannya feodalisme. Jadi sebelum zaman VOC, kalau di Indonesia ya, sebelum zaman VOC itu zaman kerajaan, biasanya masih banyak zaman feodalisme seperti ini. Dan di Jepang juga ada zaman seperti ini, di zaman orang-orang shogun ya begitu, samurai itu biasanya masih feodalisme. Jadi feodalisme ini apa saudara? Mereka punya raja yang paling tinggi, pemimpinnya paling tinggi. Dan pemimpin ini punya bawahan. Bawahannya ada berapa? Tergantung daerahnya ya. Ada misalkan katakan ya, ini ada raja satu. Raja ini punya 3 bawahan. Ini pemimpin 1, ini pemimpin 2, ini pemimpin 3. Dan pemimpin 1, 2, 3 ini punya wilayah. Ini pegang 2 wilayah, pegang 2 wilayah, pegang 2 wilayah. A, B, C, D, E, dan F. Ya. Jadi saudara sekalian, di dalam sistem feudalisme, si raja ini punya wilayah A, B, C, D, E, F. Ini semua punyanya dia. Yang dikendalikan oleh pemimpin-pemimpin ini, yang berada di bawahnya dia. Ya saudara, di bawahnya dia. Jadi apapun yang raja ini inginkan saudara sekalian, dia bisa ambil dari wilayah-wilayah ini. Dia bisa ambil dari wilayah-wilayah ini, dia bisa ambil dari warga-warga yang tinggal di daerah-daerah ini. Dan ini adalah pemikiran feodalisme ya saudara. Feodalisme, si raja punya hak atas tanah dari orang-orang, dari wilayah-wilayah yang ada di situ. Dan konon katanya ini asal muasalnya orang korupsi. Karena ketika masuk ke dalam zaman pemerintahan Belanda yang sudah ada gaji jelas, ini kan nggak ada gaji ya saudara. Raja ini nggak punya gaji. Jadi mereka punya harta dari mana? Disokongnya itu oleh rakyat di bawahnya. Nggak ada gaji, nggak ada sistem gaji. Ketika ada sistem gaji, orang masih pikir seperti ini. Sehingga apa? Mereka ambil gaji, mereka ambil keuntungan juga dari bawahnya. Jadi ini konon katanya ini menjadi sumbernya pemikiran orang untuk korupsi saudara. Tapi kita tidak bahas ke sana. Yang ingin saya katakan adalah orang pengen seperti ini. Maka saya pengen jadi pemimpin kepala di atas. Supaya apa? Supaya bisa ambil semua keuntungan. Makin tinggi jabatan kita, makin bisa ambil dan kita bisa rampas keuntungan yang begitu besar. Ada popularitas, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Dan ini membawa kita, saudara, terus berpikir menjadi hero syndrome, saudara. Hero syndrome, selalu pengen jadi pahlawan. Pahlawan itu apa? Oh, yang paling hebat, yang paling populer dan lain sebagainya, yang paling atas pokoknya. Kalau kita tidak paling atas, itu keliru saudara, harus jadi paling atas. Nah ini hero syndrome ya saudara, selalu pengen jadi pahlawan. Tetapi Alkitab sekali lagi, tidak mengatakan Israel jadi kepala berarti punya hak khusus, punya menjadi bangsa VVIP yang bisa menindas orang lain. Gak ada saudara. Alkitab tidak pernah mengatakan di sini Israel. Lalu ini apa? Misalkan ini orang Indonesia, ini orang Chinese, misalkan ini orang Amerika di sini dan seterusnya di bawahnya. Semua ya, di bawah sini. Maka saudara, ini tidak pernah ada. Israel dijadikan yang paling utama di atas dan bangsa lain itu di bawah-bawahnya semua ini
yang bisa dijajah oleh Israel, yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan Israel. Nggak pernah ada konsep seperti ini, saudara, di dalam pemikiran Alkitab. Bahkan di dalam pemikiran Yahudi sekalipun, saudara sekalian, konsep kepala ini sangat unik ya, saudara. Kita akan lihat tentang konsep ini, saudara. Dan ini sama sekali jauh dari pikiran ini. Apa yang orang Yahudi pikirkan tentang kepala, saudara, tentang kepala? Di dalam bahasa aslinya ya ini ros ya, pakai kata ros bahasa Ibraninya, itu artinya memang kepala, saudara. Tapi bagi orang Yahudi, kepala itu bukan tempat untuk simpan otak. Jadi saudara, kepala ini tidak sama dengan otak. Karena orang zaman dulu tidak secanggih zaman sekarang, sudah ada penelitian dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa seluruh hidup manusia itu dikendalikan oleh otak. Dan otak itu ada di kepala ya. Jadi bagaimana kita berespons, bagaimana kita berbahasa dan sebagainya ada di dalam otak. Tapi orang Yahudi belum sampai tahap ini, saudara. Penelitian mereka atau ya ilmu mereka belum sampai tahap bahwa kepala itu adalah tempat untuk mengendalikan segala sesuatu. Belum, saudara. Bahkan mungkin mereka lebih berpikir otak mereka itu ada di perut ya, saudara. Mengendalikan segala sesuatu itu dari perut. Jadi ini pemikiran sangat beda sekali. Tetapi ada hal yang menarik, saudara sekalian, bahwa tetap bukan berarti orang Yahudi mengabaikan kepala, tidak. Tetapi orang Yahudi juga tetap menganggap kepala adalah suatu hal yang penting. Karena apa, saudara? Karena kepala ini sama dengan tanda kemuliaan seseorang. Kepala itu menjadi satu tanda kemuliaan seseorang. Menjadi satu tanda kehidupan seseorang, saudara sekalian. Sebagai contoh misalkan di dalam tradisi orang Yahudi ketika mereka sedang berduka, mereka sedang merasa kehilangan, mereka merasa begitu hina, maka mereka akan taruh abu di kepala mereka. Ya, taruh abu di kepala mereka kemudian mereka meratap. Mereka enggak taruh abu di badan mereka, enggak, saudara. Tapi taruh di kepala. Ini menunjukkan apa? Mereka sedang berduka. Mereka taruh di kepala mereka. Ya, mereka sedang menjadi orang yang hina saat itu, mereka taruh abu di kepala. Dan sebaliknya, saudara sekalian, ada orang-orang tertentu juga yang diberikan kemuliaan di atas kepala mereka. Ya, misalkan di dalam Keluaran 28 ayat yang 40, saya bacakan untuk kita ya. Keluaran 28 ayat yang ke-40. Keluaran 28 ayat yang ke-40 di sini katakan, juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka. Dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Dalam bahasa Inggrisnya glory. Ya, dalam bahasa Inggrisnya pakai beauty and glory. Ada dua kata di situ, beauty and glory. Dan destar-destar ini apa, saudara? Di dalam bahasa Indonesia kita sudah, ya anak zaman sekarang, orang zaman sekarang mungkin kita bingung ya, destar itu apa? Kita taunya nastar ya, bukan destar, saudara. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih jelas, saudara. Itu adalah headband atau penutup kepala. Jadi para imam, ini konsepnya adalah pakaian imam, harus dikasih penutup kepala sebagai tanda kemuliaan. Sebagai tanda keindahan, tanda glory mereka, saudara sekalian. Maka jelas di sini, saudara, ini ada di kepala mereka. Ini ditentukan oleh bagaimana kepala mereka, kondisi kepala mereka ya. Ada abunya kah atau ada penutupnya dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Bilangan 6 ayat yang kelima ya, saudara. Bilangan 6 ayat yang kelima. Di dalam Bilangan 6 ayat yang kelima. Di sini dikatakan, saudara sekalian, selama waktu nazarnya, ini tentang nazar ya, nazir seseorang. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Jadi saudara, kekudusan orang itu ya, ini direfleksikan melalui keadaan fisik, kondisi fisiknya. Orang Israel tidak pernah memisahkan dua hal ini, saudara. Kondisi kerohanian, spiritual dengan kondisi fisik, tidak pernah. Selalu ada persamaannya, selalu ada kesinambungannya, saudara. Maka kehidupan seorang yang ya orang yang kudus itu berarti apa, saudara? Yang rambutnya itu ditutupi oleh
ya kepala ditutupi oleh rambut yang panjang, dan itu menjadi satu tanda mereka adalah orang yang kudus, tanda mereka adalah orang yang sedang bernazar kepada Tuhan, sedang ya berjanji kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, selain dengan headbands ya, itu menunjukkan kemuliaan, rambut juga dipakai untuk menunjukkan kekudusan, menunjukkan ya sama, kurang lebih temanya sama, yaitu kemuliaan dari orang itu. Dan saudara sekalian, selain menunjuk kepada kemuliaan, menutup kepala juga bisa menunjuk kepada ketundukan kepada Allah. Jadi ini tradisinya Israel, menarik ya saudara sekalian. Jadi sebagai tanda kemuliaan, ini tanda tunduk kepada Allah. Tanda tunduk kepada Allah. Ini ada di dalam tradisi-tradisinya para rabi ya saudara. Jadi memang ini tidak terlalu banyak disinggung di dalam Alkitab. Tetapi di dalam tradisinya para rabi ini banyak diperdebatkan. Salah satunya Rabi Joshua ben Levi. Joshua ben Levi. Ini adalah rabi Israel yang terkenal saudara sekalian. Dan dia mengatakan saudara bahwa seseorang itu nggak boleh berjalan 4 kubit. Itu berarti 4, ya kurang lebih mungkin 4 langkah ya saudara. Dengan posisi tegak dan kepala terbuka. Itu nggak boleh saudara. Di dalam tradisinya, ajarannya dia, ini nggak boleh dilakukan. Kenapa saudara? Karena ini berarti dia mengabaikan kehadiran Tuhan. Jadi bertindak tidak tunduk kepada Tuhan, bertindak mengabaikan kemuliaan Tuhan. Sehingga dia buka kepalanya begitu dan dia berjalan begitu saja. Ya. Jadi ini memperlihatkan kepala tanpa penutup menjadi tanda kesombongan. Tanda memamerkan kemuliaan diri sendiri dan tidak peduli dengan Allah. Sehingga biasanya saudara sekalian, biasanya orang-orang di Israel itu pakai tutup kepala. Maka kalau saudara lihat ya, kalau sampai sekarang juga orang di Israel itu banyak sekali orang-orang itu, khususnya laki-lakinya juga dan perempuannya juga, pakai tutup kepala. Untuk apa? Menunjukkan tanda kemuliaan itu, menunjukkan tunduk kepada Tuhan. Bahwa ada sesuatu di atas kepala mereka. Bukan hanya diri mereka yang paling tinggi, tidak. Tetapi ada sesuatu di atas kepala mereka, yaitu siapa? Tuhan. Mereka ibaratkan dengan penutup kepala itu, saudara sekalian. Dan ini menjadi satu hukuman juga bagi orang berdosa. Jadi di zaman itu, kalau orang berdosa, ini mirip dengan mungkin tradisinya orang Jepang ya. Kalau seseorang berdosa di hadapan ya Tuhan tentunya, dan di tengah masyarakat, mereka kedapatan melakukan mencuri atau apa ya saudara, biasanya mereka akan digundulin kepalanya. Jadi rambutnya semua akan dihabisin, ya, digundulin kepalanya, dan itu menunjukkan mereka adalah orang yang hina justru. Menunjukkan mereka adalah orang yang berdosa, punya kesalahan di hadapan Tuhan dan sebagainya saudara sekalian. Maka di sini kita lihat saudara, kepala itu berkait tentang 2 hal ini. Yaitu tentang kemuliaan dan kekudusan seseorang. Tanda kemuliaan dan kekudusan saudara, kekudusan seseorang ya. Dan kalau kita pakai pandangannya orang Yahudi membaca kitab ini, membaca Ulangan 28 ayat yang ke-13, maka kita bisa lihat saudara bahwa Israel akan dijadikan kepala. Bukan berarti mereka akan jadikan lebih superior dari bangsa lain, tidak. Tetapi di dalam arti Israel akan menjadi tanda kemuliaan dan kekudusannya Allah. Dan ini sejalan dengan pemikirannya di dalam kitab Ulangan saudara sekalian. Bahwa bangsa-bangsa lain akan melihat Israel. Bangsa-bangsa lain akan melihat Israel. Dan mereka akan melihat ada Tuhan di atas Israel. Tadi ayatnya sudah kita baca ya saudara sekalian. Jadi Allah akan memakai Israel untuk menunjukkan kemuliaan dan kekudusannya kepada banyak bangsa. Sehingga seluruh bangsa mengenal siapakah Allah itu. Siapakah Allah. Dan ini akan nampak saudara sekalian. Bukan dari keadaan serba enak yang dialami Israel. Wah enak ya jadi bangsa Israel ya. Saudara dulu waktu perang dingin ya. Perang dingin setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua selesai tahun 1945. Tahun 1945, kemudian setelah itu ada perjanjian Versailles, maafkan saudara, ada perjanjian, saya lupa perjanjian apa ya, yang ada di kapal tempur, di kapal induk besar ya, Amerika dan Jepang membuat perjanjian di situ. Dan setelah tahun 45 itu selesai, saudara sekalian masuk ke dalam masa-masa perang dingin, yaitu apa? Membagi Jerman jadi 2. Jerman itu adalah negara yang cukup besar,
Dan mereka punya ibu kotanya Berlin waktu itu. Dan karena yang menang perang itu ada 4 negara, saudara. Yang menang perang itu sekutu, ya. Mereka sebutnya sekutu, ada 4 negara. Yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Ada 4 negara. Maka kota Berlin itu dibagi 4 oleh mereka. Dibagi 4 oleh mereka, saudara sekalian. Ya, itu dibagi 4, jadi ini buat Amerika, ini Inggris dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang Amerika, Inggris dan sebagainya itu menjadi satu, ya, menjadi satu kota karena mereka punya pemikiran yang sama. Dan Uni Soviet itu kan komunis, jadi beda pemikirannya. Jadi saudara, Berlin ini akhirnya terbagi, ya, terbagi. Dan ketika sedang terbagi itu, Berlin dipasang tembok di tengah-tengahnya. Yang kita tahu dengan sebutan tembok Berlin, ya. Itu tembok yang panjang sekali membelah kota Berlin. Ya. Fungsinya apa saudara sekalian tembok ini? Supaya orang tidak nyebrang. Kenapa orang mau nyebrang? Karena saudara sekalian, di tempatnya Uni Soviet, di tempatnya komunis bertakhta, ya, di kota itu. Di sana saudara sekalian, keadaan kondisinya orang Jerman sangat mengenaskan. Di sana kondisinya sangat luar biasa terpuruk, tidak punya makanan, sulit untuk hidup. Sulit untuk bekerja dan sangat menyedihkan sekali keadaan mereka di sana. Tetapi saudara sekalian, di seberangnya yaitu di tempat di mana Amerika, Inggris dan Perancis berkuasa saudara, itu adalah tempat yang sangat makmur. Seringkali Amerika membawa kapalnya, pesawat besar ya. Kemudian pesawat itu melewati Berlin dan di Berlin itu saudara sekalian dia menurunkan bala bantuan. Karena apa saudara? Karena ini tentang tentang sejarah perang dunia saudara, karena Berlin itu ada di lokasinya, di sekitarannya itu adalah punyanya orang komunis. Jadi bukan cuma kota Berlin yang dibagi, Jerman pun dibagi 2. Nah, Berlin itu ada di posisinya di tempatnya komunis bertahta waktu itu. Jadi kalau orang mau pindah, mau jalan kasih bantuan ke Berlin, mereka harus nembus ini saudara, nembus wilayahnya komunis dulu, baru masuk ke sini. Ini harus ganti paspor ya saudara, ganti paspor dan lain sebagainya. Jadi biasanya Amerika datang pakai pesawat langsung ditembakkan ke sini. Bala bantuan dan sebagainya. Akhirnya hidup orang-orang di Berlin Barat itu menjadi sangat-sangat makmur, sangat-sangat ya bisa dikatakan ya melimpah hidup mereka di sana. Dan orang Berlin Timur melihat, wah ini gimana ya? Waduh ini gimana, gawat ya, kita mesti nyebrang ke sana supaya kita bisa selamat dan sebagainya saudara sekalian. Akhirnya mereka berusaha untuk nyebrang. Mereka berusaha untuk nyebrang dan komunis pagerin pakai tembok. Jadi komunis yang bikin tembok supaya mereka tidak bisa nyebrang saudara sekalian. Dan ini bukanlah hal yang terjadi dengan bangsa Israel saudara. Maksudnya apa? Bangsa lain melihat Israel kemudian lihat, wah Israel lebih superior dari bangsa lain. Israel lebih hebat dari bangsa lain. Maka apa? Ayo kita kembali kepada Israel saudara sekalian. Kita mau ke sana tapi tidak bisa ditutupin jalannya. Enggak saudara, bukan itu. Bukan itu maksudnya saudara sekalian. Jadi bukan di dalam keadaan Israel itu enak. Bukan di dalam keadaan Israel itu sejahtera hidupnya. Banyak makanannya, melimpah, kemudian airnya dan lain sebagainya. Wah banyak, wah akhirnya bangsa-bangsa, wah enak ya. Rumput tetangga di sebelah itu hijau sekali ya. Maka kita mau datang ke Israel menjadi umat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkati dengan begitu melimpahnya. Enggak saudara. Dikatakan di dalam Alkitab, bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan bukan karena Israel lebih diberkati daripada mereka. Tidak saudara sekalian. Tetapi karena apa? Karena saudara sekalian, Israel berespons terhadap perjanjian Tuhan itu dengan ketundukan. Israel harus tunduk kepada Tuhan. Israel beribadah hanya kepada Tuhan. Israel hanya mencintai Tuhan. Dan itulah yang membuat bangsa lain melihat Israel dan mereka menjadi gemetar. Karena mereka disertai oleh Allah yang begitu hidup. Yang begitu mencintai mereka. Itulah yang membuat bangsa lain begitu gemetar dan ketakutan dengan melihat Israel. Dan saudara, ketika Israel melakukan hal ini, dengan tekun dia menjalankan perjanjian ini, mereka sekali lagi akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat yang 1 sampai ke 6,
Saudara bisa baca Ulangan 8 ayat yang pertama sampai ke-6. Itu dikatakan, segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Saudara, hidup di dalam Alkitab itu bukan sekedar hidup. Enggak, saudara. Tapi di sini hidup dengan berlimpah. Hidup dengan menikmati Tuhan. Dan bukan saja itu, bertambah banyak. Dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Mereka harus setia demi kebaikan mereka. Menikmati hidup berlimpah di tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Dan bukan saja itu, saudara sekalian. Ketika mereka hidup kudus, ketika mereka hidup mencintai Tuhan, seluruh bangsa lain akan takut. Seluruh bangsa lain akan melihat perbedaan yang begitu besar. Yang membuat, saudara, yang seharusnya membuat bangsa lain itu berbalik kepada Tuhan. Bangsa lain juga mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bangsa lain juga akan diberkati oleh Tuhan karena kehadiran Israel di tengah-tengah mereka. Mereka akan membawa seluruh bangsa mencintai Tuhan. Itu sebab saudara sekalian, Tuhan begitu memberkati dan meninggikan mereka. Bukan untuk diri mereka sendiri. Bukan dengan mengatakan, wah ini anakku, maka semuanya aku kasih kepada anakku. Enggak, saudara. Tuhan tidak melakukan KKN di sini. Jangan samakan Tuhan dengan para pemerintahan yang korup, dengan pemerintahan yang melakukan nepotisme dan kolusi dan korupsi, saudara sekalian. Jangan. Tuhan kita tidak melakukan KKN. Dengan mengatakan ini yang penting, ini anak saya, maka saya harus jaga, maka saya harus pelihara anak ini dengan baik-baik. Maka saya harus memberikan segala fasilitas yang terbaik untuk anak ini. Apapun yang terjadi pada anak ini, saya bela anak ini. Enggak, saudara. Tuhan tidak pernah katakan itu. Tuhan tidak pernah katakan itu. Tuhan tidak melakukan KKN kepada bangsa itu. Tetapi kenapa, saudara sekalian? Mereka diberikan berkat yang begitu luar biasa, saudara sekalian. Karena Tuhan mau juga memberkati bangsa lain melalui mereka. Tuhan mau juga bangsa lain mencintai Tuhan melalui mereka. Maka Tuhan meninggikan mereka. Karena melalui itu, saudara sekalian, Tuhan mengajak bangsa lain juga menikmati cinta Tuhan ini. Menikmati cinta Tuhan ini. Dan ini selaras dengan janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Saudara, dari tadi kita baca tentang ulangan ini ya, terus merefer kepada janji. Karena memang ini berbicara tentang mengingatkan bangsa Israel tentang janji yang ada. Dan janji apa itu, saudara sekalian? Di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, dalam Kejadian 12 ayat yang kedua ini janji diberikan kepada Abraham jauh sebelum ada Israel. Dan di sini dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, saudara sekalian. Bangsa yang berlimpah. Bangsa yang menikmati hidup, bisa dikatakan demikian, saudara. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Saudara, ini adalah meninggikan Israel. Nama Israel akan dibuat menjadi masyhur. Ya, ini adalah motif yang sama. Bagaimana Tuhan meninggikan mereka. Dan setelah kalimat itu dikatakan, engkau akan menjadi berkat. Nama masyhur ini berarti berkait dengan Israel yang akan menjadi berkat. Bukan nama masyhur ini berkait dengan Israel bisa jajah bangsa lain, bisa menghina bangsa lain, bisa menyombongkan diri. Enggak, saudara. Tapi dia harus jadi berkat yang meninggikan, yang membawa bangsa lain mencintai Tuhan juga. Jadi saudara, di janji ini Tuhan jelas akan meninggikan keturunan Abraham, yaitu siapa? Bangsa Israel. Sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan janji inilah yang diulang oleh Tuhan ketika mengatakan mereka akan jadi kepala. Kepada Abraham dikatakan namamu akan menjadi nama yang masyhur, ditinggikan. Kepada bangsa Israel di generasi kedua dikatakan kamu akan jadi kepala. Supaya jadi berkat bagi bangsa lain. Ditinggikan, saudara sekalian. Ditinggikan juga. Dan tentu, saudara, ketika kita tahu tentang hal ini menjadi penghiburan besar bagi Israel. Di tengah kondisi mereka. Kondisi apa, saudara? Israel sedang berada di dalam kondisi mereka akan ditinggalkan oleh kepala mereka. Siapa? Musa. Mereka tahu bahwa Musa tidak akan selamanya tinggal dengan mereka. Bahkan ini kan pasal 28 ya, saudara, ulangan pasal yang ke-28. Kalau saudara geser sedikit saja ya, ulangan pasal yang ke-30, pasal yang ke-31, saudara lihat bagaimana Musa sudah digantikan oleh Yosua.
Dan di pasal yang ke-34 ada perpisahan Musa, ada perkataan tentang kematian Musa dan sebagainya, saudara sekalian. Israel sedang di dalam kondisi kehilangan kepala mereka, kehilangan pemimpin mereka. Yosua akan mengganti dan mereka akan kehilangan pemimpin besar sebentar lagi. Saudara, ketika kita kehilangan pemimpin besar, tentu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Israel merasakan hal ini, mereka begitu takut, mereka begitu khawatir, saudara sekalian. Kenapa? Karena mereka takut Israel akan menjadi bangsa yang tidak bisa menikmati kejayaan seperti zaman Musa. Di zaman Musa mereka bisa berperang melawan bangsa-bangsa dan mereka bisa mengalahkan itu. Mereka begitu diberkati oleh Tuhan. Mereka dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Mereka mau merasakan itu kembali sampai ke tanah Kanaan. Tapi mereka takut karena Musa sudah tidak ada. Maka mereka begitu gemetar sekali, saudara. Mereka begitu takut. Apa jadinya bangsa ini tanpa Musa? Mungkin bangsa ini akan menjadi bangsa yang terbelakang. Akan menjadi bangsa yang dihina oleh bangsa lain. Akan menjadi bangsa yang terpecah mungkin. Dan mungkin akan menjadi bangsa yang bisa ditaklukkan oleh bangsa lain. Mereka nggak tahu itu, saudara. Karena orang Israel berkali-kali diberikan peringatan di dalam kitab Ulangan. Mereka adalah bangsa-bangsa yang tinggi. Siapa? Orang Kanaan. Orang Kanaan adalah bangsa-bangsa yang tinggi. Dan Israel sudah diperingatkan berkali-kali dalam kitab Ulangan. Maka mereka menjadi maka Israel menjadi bangsa yang begitu takut. Karena kejayaan mungkin tidak akan terjadi lagi kepada mereka. Seperti zaman Musa dulu. Tapi saudara sekalian, justru ayat ini menjadi kekuatan bagi mereka. Karena apa, saudara sekalian? Karena Tuhan tidak akan membiarkan mereka terjatuh. Maka di dalam ayat yang ke-13 itu dikatakan, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Israel tidak akan turun, saudara sekalian. Israel akan tetap naik. Israel tidak akan terjatuh. Melainkan Tuhan justru akan terus meninggikan Israel. Tuhan akan terus memakai Israel untuk menjadi berkat ini, saudara sekalian. Karena sama seperti Musa, apa yang Musa lakukan dipakai Tuhan menjadi berkat. Maka Israel pun akan menjadi alat Allah untuk membawa bangsa lain kembali kepada Allah. Bangsa lain justru akan gentar menghadapi Israel karena mereka adalah umat yang kudus, yang dicintai Allah. Maka Tuhan katakan, jangan takut, jangan takut. Sesungguhnya Allah lah yang akan memimpin mereka. Sehingga ketika masalah menghadang di depan mereka, Israel punya kepercayaan diri untuk menghadapi semua ini. Jangan takut. Tuhan kuatkan mereka. Meskipun Musa akan mati sebentar lagi, tapi engkau tetap akan menjadi bangsa yang menjadi kepala. Di dalam artian apa, saudara sekalian? Bukan menjadi bangsa yang seperti tadi saya katakan ya, besar dan kemudian bisa menjajah bangsa lain. Bukan itu, saudara sekalian. Di dalam pengertian, Tuhan akan terus berserta dengan Israel. Tuhan akan terus mencintai Israel. Bukankah ini yang dikejar oleh orang-orang yang mencintai Tuhan? Apa yang diinginkan oleh orang yang mencintai Tuhan? Gak ada. Selain cinta Tuhan diberikan kepada dia. Saya begitu mencintai Tuhan, saya hanya mau Tuhan menyertai saya. Dan itu yang dikatakan oleh Musa. Musa mengatakan, saya begitu mencintai Tuhan, jangan tinggalkan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Dan itulah yang diberikan juga. Sama seperti Allah memberikannya kepada Musa, Allah memberikannya kepada bangsa Israel. Kamu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kamu akan terus dibawa oleh Tuhan. Maka saudara sekalian, mereka punya kepercayaan diri itu. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kekayaan mereka, bukan karena kesombongan mereka, tidak. Tapi karena mereka punya Allah yang mengasihi mereka. Yang nyata jelas melalui perjanjian yang sudah diberikan kepada mereka. Itu sebab saudara sekalian, tawaran ini begitu luar biasa dari Allah untuk Israel menikmati cinta kasihnya yang besar. Yaitu dengan setia melakukan firman Tuhan. Dan Allah akan bekerja di dalam hidup mereka, saudara. Jadi saudara, kita akan simpulkan seluruh pembahasan hari ini tentang menjadi kepala. Apa artinya menjadi kepala, saudara sekalian? Ada banyak hal yang berkait di sini. Saya bisa menyimpulkan ada beberapa poin. Pertama, saudara sekalian, menjadi kepala ini berkait dengan ajakan Allah untuk menikmati cintanya. Ajakan Allah untuk menikmati pengenalan kepada Dia. Yang kedua, menjadi kepala ini berkait juga dengan ketaatan kepada perjanjian Allah.
ketaatan, hidup yang berkenan di hati Tuhan, hidup yang melakukan apa yang Tuhan inginkan, hidup yang melakukan perjanjian Tuhan itu. Perjanjian Tuhan itu, hidup yang mencintai Tuhan. Dan ketiga saudara sekalian, menjadi kepala itu berkait dengan menikmati kehidupan berlimpah di dalam kekudusan Allah. Mungkin saya akan tulis ini ya. Jadi saudara, yang pertama, menjadi kepala itu ini berkait dengan ajakan Allah menikmati. Ajakan Allah menikmati cintanya. Yang kedua, ini berkait dengan ketaatan pada perjanjian Allah. Ketiga, saudara sekalian, menjadi kepala ini berkait juga dengan menikmati kehidupan berlimpah di dalam kekudusan Allah. Kehidupan limpah. Yang berikutnya saudara sekalian, keempat, menjadi kepala berarti menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan saudara sekalian, ketika kita melihat hal ini adalah poin-poin yang kita bahas hari ini. Kepala itu berarti menikmati cinta Tuhan. Kepala itu berarti taat kepada perjanjian. Ini berkait juga dengan Allah. Kepala juga berarti saudara kehidupan limpah di dalam kekudusannya Allah. Ini menjadi sama seperti apa yang Allah inginkan, kesenangannya Allah. Dan juga ini menjadi berkat bagi bangsa lain saudara. Dan kalau dari 4 hal ini saudara, kita simpulkan menjadi satu, kita peras menjadi satu poin saudara. Apa itu menjadi kepala? Menjadi kepala adalah menjadi kepala adalah menjadi umat Tuhan sebagaimana mestinya. Bagaimana seharusnya umat Tuhan? Seharusnya umat Tuhan adalah menikmati cinta Tuhan. Umat Tuhan itu seharusnya mentaati perjanjian dengan Tuhan. Dalam konsep yang tadi ya saudara. Umat Tuhan itu akan menjadi umat yang hidup dalam kekudusan, kehidupan berlimpah. Dan tentu saja umat Tuhan itu akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Sehingga saudara, menjadi kepala itu adalah menjadi umat Tuhan sebagaimana mestinya. Ini tidak bisa lepas dari konsep kepala. Maka Tuhan akan meninggikan Israel. Kenapa dia meninggikan Israel? Karena Israel adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan. Dan ini adalah satu perjanjian yang dikerjakan ketika Israel taat. Kalau Israel menjadi umat Tuhan sebagaimana mestinya saudara, maka Israel akan dijadikan kepala oleh Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa, dan seluruh 4 poin ini akan tercapai. Kalau umat Israel menjadi bagaimana semestinya umat Tuhan. Jadi saudara, ada menikmati hidup di dalam kekudusan, kebenaran, mencintai Tuhan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali hal di dalam yang berkait dengan hal ini. Dan ini dikatakan juga di dalam komentari atau Old Testament survey dari Lasor. Ya, dia mengatakan Israel on the other hand itu diikat atau diberikan satu privilege begitu ya. Di dalam covenantal requirement, di dalam perjanjian Tuhan itu, yang tidak membawa Tuhan sebagai berhutang kepada Israel. Bukan karena Tuhan berhutang kepada Israel, tidak. Tapi karena Israel adalah umat Tuhan dan Israel harus melakukan apa yang semestinya Israel lakukan. Jadi menjadi kepala adalah apa yang seharusnya Israel lakukan. Melalui apa? Melalui 4 hal yang sudah kita bahas ini. Dan itu dikerjakan di dalam seluruh kehidupan Israel. Di dalam seluruh kehidupan umat Tuhan, di dalam hal yang terkecil sampai terbesar, di dalam komunitas mereka, di dalam aspek-aspek hidup mereka. Mereka harus kerjakan semua ini.
Jadi menjadi kepala saudara sekalian bukan berbicara hal yang mengawang-awang di atas. Tidak saudara sekalian. Tetapi ini berbicara mengenai kehidupan sehari-hari yang setia kepada Tuhan. Sehari-hari yang mencintai Tuhan dan kita terus bertekun mencari peluang untuk memberkati komunitas kita. Kita bekerja dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita bekerja dengan begitu setia kepada Tuhan. Dan di sanalah kita akan menjadi kepala saudara sekalian. Jadi menjadi kepala itu bukan harus selalu terlihat hebat atau menjadi hebat. Enggak saudara, bukan itu. Karena ada seseorang yang mengatakan, saya lupa orangnya saudara, tapi dia mengatakan kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi hebat. Orang Kristen tidak pernah dipanggil menjadi hebat. Enggak pernah saudara. Menjadi luar biasa. Maka kalau ditanya apa kabarnya selalu bilang luar biasa kan. Enggak pernah ada dalam Alkitab saudara. Kita dipanggil menjadi luar biasa. Menjadi paling tinggi, enggak pernah. Tapi kita dipanggil untuk menjadi setia. Apakah saudara sudah setia? Saudara punya segala suatu harta, kekayaan, jabatan, popularitas, apapun saudara punya. Yang lebih hebat dari orang lain. Saudara punya keistimewaan apapun yang lebih hebat dari orang lain. Kalau saudara tidak menjadi umat Tuhan sebagaimana mestinya, saudara tetap bukan kepala. Saudara bukan kepala. Kita tetap bukan kepala. Dan inilah yang Musa persiapkan kepada bangsa Israel. Kamu harus menjadi bangsa yang setia kepada perjanjian Tuhan sebagaimana umat Tuhan melakukannya. Dan ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka akan menjadi kepala karena mereka melakukan hal ini. Mereka setia taat kepada Tuhan. Dan kiranya menjadi satu hal yang memberkati kita saudara. Di dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen. Sekali lagi, orang Kristen tidak dipanggil menjadi orang hebat. Orang Kristen dipanggil menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan bisa belajar firman Tuhan dan kami sungguh berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan jadikanlah kami orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena tanpa itu kami akan hidup dengan kehampaan, kekosongan. Apalah gunanya kami memiliki segala sesuatu dalam dunia ini jika kami menghilangkan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk mengingat anugerah Tuhan, mengingat cinta Tuhan pada kami. Dan kiranya Tuhan yang terus mempertumbuhkan kami menjadi orang yang berkenan di hati-Mu. Menjadi umat Tuhan sebagaimana kami harusnya menjadi umat Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.